Renungan Hari Rabu 29 Juni 2022, Pekan Biasa ke-13 tahun C. Hari Raya Santo Petrus dan Paulus. Engkau adalah Mesias Putra Allah yang hidup. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 12 ayat 1-11. Bacaan kedua dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius bab 4 ayat 6-8, ayat 17-18, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 16 ayat 13-19. Saudara-saudariku terkasih, bila kita menyimak pertanyaan Yesus, jelas arahnya. Yang pertama, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawaban yang diberikan para murid adalah Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah seorang nabi. Jawaban ini tidak memuaskan bagi Yesus, maka ia sekali lagi bertanya kepada para muridnya, "Apa katamu, siapakah aku ini?" Petrus tampil dan memberikan jawaban, "Engkau adalah Petrus, engkau adalah Putra Allah yang hidup." Jawaban Petrus ini sangat berbeda dengan jawaban kata orang. Jawaban Petrus mendapat tanggapan balik dari Yesus berupa pujian dan pemberian tugas tanggung jawab. Pertama, pujian Yesus. "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Ungkapan Yesus ini ingin menekankan bahwa jawaban Petrus itu bukan bersumber dari dirinya sendiri, tetapi dari Allah. Roh Allah merasuki hati dan pikiran Petrus untuk mengungkapkan kebenaran tentang identitas Yesus sebagai Putra Allah, Mesias Putra Allah yang hidup. Kedua, pemberian tugas tanggung jawab kepada Yesus. Tugas tanggung jawabnya adalah, "Engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Saudara-saudariku terkasih, Yesus memberikan tanggung jawab penuh kepada Petrus untuk menjadi pemimpin dan gembala umat beriman, untuk menghantar dan membawa umat beriman mengenal, mendalami, dan mengimani Yesus Kristus sebagai Mesias Putra Allah yang hidup. Gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus harus memiliki kekuatan, kekokohan iman seperti Petrus. Bagaimana dengan Paulus? Paulus juga memiliki peran penting dalam tugas perutusannya. Setelah ia ditangkap oleh Yesus Kristus dalam perjalanan ke Damsyik, Paulus bergabung bersama para murid yang lain. Dan Paulus sungguh-sungguh mengungkapkan cintanya yang luar biasa untuk mewartakan Kristus. Ia silih ganti, memperoleh tantangan, dipenjarakan bahkan diancam untuk dibunuh. Tetapi ia tidak pernah mundur, ia tidak takut, malah tetap berjuang untuk mewartakan Kristus. Prinsip hidup Paulus adalah, celakalah aku jika aku tidak mewartakan Injil. Maka jaminan bagi Paulus adalah ia mendapat tempat yang layak di mata Yesus Kristus sendiri. Ia memperoleh kebahagiaan dan pewartaannya sungguh mendatangkan kegembiraan, iman bagi umat beriman. Saudara-saudariku terkasih, hari ini gereja merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus. Tuntutan bagi kita adalah
memiliki kekuatan iman seperti Petrus, dan memiliki semangat pewartaan Injil seperti Paulus. Dua tokoh yang menjadi penentu utama iman dan pewartaan Injil harus dimiliki oleh semua anggota gereja pada saat ini. Maka dengan rendah hati kita mohon kekuatan doa dari Santo Petrus dan Paulus. Santo Petrus dan Paulus, doakanlah kami.